Alim di swab, Alim iya mah pasti di COVID kan. Nah, belum apa-apa seperti itu. Padahal yang safe dan safety itu datang di screening dulu, pasti dong, tidak mungkin pasien yang COVID akan disatukan dengan yang non COVID. Menghormati hak kita sebagai karyawan, menghormati hak pasien. Gitu. Jangan lupa kita menghormati hak pasien, tapi hak kita tidak dihormati. Sama dong gitu. Kalau misalnya hafal 6 program dari Someah ini, kita punya door prize. Ini biasanya kalau yang urusan door prize dan giveaway semangat Ibu. Belum apa-apa udah dikasih giveaway gitu. Jadi untuk kamu yang sudah memperhatikan tadi ya, untuk penonton semuanya, tadi ada 6 program dari Someah apa saja, kamu tulis komentar di kolom komentar ya, dan nanti ada door prize ya Bu ya. Dari setiap komentar yang benar, ini dipilihnya berapa orang nih Bu? Kalau 3 orang lah ya. 3 orang. Ya. Cuman untuk 3 orang aja nih berarti. Untuk 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo today's people semuanya, dan kembali lagi di Free Talk, obrolan bebas Cianjur Today. Dan tentunya masih bersama saya Aryo Rosmana. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Apa itu? Yaitu tentang kesehatan. Nah, apalagi di zaman pandemi ini, yang namanya kesehatan tentunya menjadi prioritas bagi masyarakat luas ya. Dan banyak dari kita tentunya mencari pelayanan kesehatan yang jempolan dan tentunya pelayanan yang menyenangkan bagi kita semuanya. Nah, beruntungnya di hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Sudah hadir bersama saya Dr. Hajah Neneng Eva Fatimah MHM-Kes. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah ya, segar sekali Bu hari ini. Iya. Aktivitas dari tadi kemana aja nih Bu? Dari sebelum kita kesini. Sekarang hari Selasa ya, banyak kegiatan di rumah sakit, terutama rapat. Banyak yang harus dikomunikasikan, banyak yang harus dikoordinasikan. Nah, ternyata. Sudah pasti ya Bu ya, karena untuk meningkatkan pelayanan juga ya Bu ya. Iya betul. Nah, ngobrolin soal pelayanan nih, bukan kemarin di bulan Agustus ya, itu ada launching nih Bu tentang program unggulan di RSUD Sayang Cianjur. Betul. Nah, sempat kita juga waktu itu bahas dan juga angkat beritanya, yaitu program Someah. Iya. Dan kebetulan masih banyak yang mempertanyakan Bu. Maksudnya mempertanyakan, bertanya-tanya ini sebetulnya programnya apa sih? Nah, dari requestan para pembaca kita, netizen kita Bu yang biasanya suka julid nih kan. Bertanya, ini sebetulnya programnya seperti apa dan lain-lainnya. Nah, mumpung ada itu, maka kita hadirkan nih Bu langsung dari RSUD Sayang ke sini untuk ngobrol sama netizen kita, pembaca kita juga Bu ya. Nah, sebetulnya program Someah ini sendiri Bu, ini apa sih Bu? Iya. Gitu. Terima kasih Kang. Kurang lebih program Someah ini adalah program unggulan inovasi dari RSUD Sayang karena beberapa kebutuhan. Yang pertama memang program ini diusung oleh Bapak Bupati karena 100 hari kerja. Betul. Bapak Bupati di dalam program untuk pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini kita dituntut ada program lah, apa sih yang dapat mendekatkan Rumah Sakit Sayang dengan masyarakat. Kemudian kita analisis nih permasalahan di RSUD Sayang, dan kita menemukan bahwasannya ternyata kita akan lebih berhasil lagi menuju suatu tujuan kalau kita bisa berkomitmen. Komitmennya terhadap apa? Organisasi tentunya. Jadi kita harus berkomitmen terhadap organisasi, dalam hal ini SDM-nya. Apa sih yang ditonjolkan? Nah, akhirnya kita punya program namanya Someah. Someah Numatak Bunga. Someah Numatak Bunga. Ya biar dokter-dokter, perawat, bidan semuanya teh melayani teh Someah gitu. Betul, Ibu. Kan kalau bahasa Sundanya mah Someah teh berarti kan ramah gitu ya. Ramah, santun, kemudian menerima gitu. HD Kasemah katanya ya. Jadi Someah Numatak Bunga, Someah HD Kasemah. Jadi kurang lebih Someah ini program unggulan rumah sakit di dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RSUD Sayang sehingga dapat membudayakan pelayanan yang service excellent, akhirnya berdampak kepada kepuasan pasien atau pelanggan gitu. Ya emang kadang-kadang Bu ya, kalau kita mau berobat tiba-tiba misalnya anggaplah dokter atau yang perawatnya judes, yang ada malah sebel gitu. Iya.
ayeuna mah upami aya nu sebel-sebel judes-judes, kita ada program someah juga. Di dalamnya itu salah satunya adalah RAOS, reservasi online someah. Oke. Kalau ada kritik, saran, langsung masukin judes gitu ini. Nanti kan kita punya name tag namanya, dan siap. ya masing-masing karyawan RSUD Sayang itu punya nama ditempel di dada ya. Nanti kalau misalnya ada kritik, saran, langsung disampaikan. Oke, siap. Kita mah terbuka sekarang, karena kita dibesarkan oleh netizen. Oke. Emang nggak ada duanya kalau ngomongin soal netizen ya Bu ya. Bisa sebagai apa, indikator sebetulnya kalau sekarang kita lihat ya, orang puas atau enggak tuh lihat aja komenan netizennya kayak gimana biasanya kan gitu. Tapi ini belum apa-apa udah spoiler nih Bu nih soal programnya apa aja. Tapi saya pengen tahu dulu, kenapa dipilih kata someah? Itu apakah bentuknya singkatan atau yang tadi filosofisnya bahwa kita ramah dan lain-lainnya? Atau hanya sekali itu atau ada singkatan khusus nih dari program itu? Jadi filosofi dari someah ini dalam banget Kang. Ya, selain dari bahasa Sunda nu asli, someah teh menikeun kanaonnya janten apa ya, ramah apa ya? Halus gitu. Ya, halus, kemudian dalam banget filosofinya sehingga menuntut seseorang itu untuk berbuat baik. Dalam hal ini bidang kesehatan tentunya memberikan pelayanan jasa, ya apapun yang terjadi, ya pelanggan itu kan raja. Ya. Mau salah, mau benar dan lain-lain tetap nu lepat mak urang abdi gitu, sawios gitu kan ya. Karena masa sih yang sakit harus dilayani dengan kurang baik gitu ya. Tetap saja sedikit bicara salah aja, kalau yang sakit kan masuk dalam hati. Betul. Lebih sensitif biasanya. Jadi kedah langkung sabar gitu. Someah tuh bahasa Sunda anu halus gitu. Jadi kita pakai someah itu karena kita memang dari Sunda kan, dari Cianjur gitu. Gitu Kang. Siap. Jadi memang apalagi Cianjur mah buka sohor kuramahna teh. Nah eta leres. Oke. Nah, termasuk dari program Someah ini sendiri bukan itu memberikan pelayanan yang sangat baik lah, dari mulai sopan santun, kemudian juga menjadi optimis, kemudian juga edukatif dan lain-lainnya mungkin dari singkatan tersebut. Nah, di sini program yang diberikan tuh atau pelayanannya apa saja sih Bu bentuknya? Tadi kan sudah disebutkan satu ada RAOS, reservasi online Someah. Apakah hanya berupa reservasi saja programnya atau ada yang lain di dalamnya? Ada. Oke. Ada 6. Waduh, lumayan banyak juga ternyata. Lumayan. Oke, kira-kira apa saja Bu kira itu? Iya, saya mungkin akan menerangkan dulu ya filosofi Someah, kemudian nilai-nilai Someah. Someah S yang pertama itu adalah santun senyum gitu. Jadi kita harus santun, jelas harus selalu senyum, kan menandakan berarti ramah ya. Yang keduanya O-nya optimis. Kalau kita ingin menggapai sesuatu, kita harus optimis dulu. Betul. Ya, kita harus bermimpi dulu, tapi harus optimis. O-nya optimis, kemudian M-nya menghormati. Harus menghormati semuanya, mau umurnya lebih rendah, tinggi harus menghormati. Kemudian menghormati hak kita sebagai karyawan, menghormati hak pasien. Gitu. Jangan lupa kita menghormati hak pasien tapi hak kita tidak dihormati, sama dong gitu. Mana insentif mana nih gitu, jasa gitu ya. Jadi kita harus someah terhadap keuangan misalnya. Someah itu bukan hanya saja perubahan perilaku dan budaya, tetapi someah terhadap administrasi, someah terhadap keuangan, someah terhadap monitoring, evaluasi dan pelaporan itu harus someah gitu. Itu M-nya menghormati, kemudian E-nya edukatif. Karena kita jasa pelayanan Kang, jadi kita harus dapat menyampaikan dengan sebaik-baik mungkin kepada pelanggan kita atau kepada kru kita gitu ya. Jadi apalagi ke pasien harus jelas, tegas ya. Dalam hal ini kita dituntut untuk edukatif dan harus dapat mempunyai kompetensi komunikasi efektif. Ya, komunikasi yang tersampaikan itu dapat dicerna dengan baik dan dapat dilaksanakan gitu. Kemudian edukatif, A-nya andalan. Someah, A-nya andalan. Andalan ini mudah-mudahan RSUD Sayang Cianjur dengan upaya Someah ini dapat dijadikan andalan sebagai tempat pelayanan terbaik di Kabupaten Cianjur dan andalan rujukan
se-Jawa Barat, Oke, Kang. benar, ya. Karena ada salah satu pelayanan di kita, ya, itu stroke center, ya. Di situ ada rehabilitasi untuk stroke center di tempat berenang, Kang. Oke. Jadi kolam renang itu, ya, cuma di kita punya se-Jawa Barat di Cianjur, Wah, Kang. luar biasa. Coba nanti kita lihat. Akang bisa jalan-jalan ke RSUD Sayang. Oke, jalan-jalan aja ya Bu ya, jangan sampai Iya, jadi jalan-jalan pasien. sekali. Siap. Nah, itu mudah-mudahan menjadi andalan di Jawa Barat kita. Yang satunya lagi adalah humanis, Kang. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang berobat, ya, bagaimana caranya kita melayani dengan humanis, seperti layaknya kita berobat ke suatu tempat dan ingin dilayani seperti itu, gitu. Ya. Humanis, ya. Jadi seolah-olah pasien itu adalah kita. Betul. Ingin seperti apa sih dilayani, gitu, ya. Itu. Oke, jadi Nah, itu nilai-nilainya, Kang. Apal tuh? santun, someah ya. Bentar, santun, optimis, terus M-nya itu menghormati, E-nya itu edukatif, A-nya andalan, Ya. betul ya, H-nya humanis. Oke, hafal Bu. tenang. Betul. Tapi memang kalau kita teliti satu demi satu itu wah filosofinya memang benar-benar dalam sekali. Dalam ya, gitu. Kang ya. Sangat-sangat diperhatikan. Misalnya Iya. kalau misalnya lihat tadi kayak jadi andalan tuh di poin terakhir kan ada andalan. Berhubungan lagi ke poin yang kedua, optimis tadi. Woi. Optimistis dari RSUD Sayang untuk menjadi andalan di Iya. Kabupaten Cianjur bahkan di Jawa Barat ya Bu. Keren pan ya, Keren Kang? bener. Jadi ini tuh udah dipikirkan secara matang pisan. Nyambung. Nah, gitu. Komprehensif, Kang. Betul. Iya. Nyambung satu sama lain Iya. tadi Bu dari filosofi. Jadi ini buntelannya ya, Kang ya. Jadi buntelan 100% ya someah ini tidak hanya bisa diberikan kepada salah satu orang kompetensi aja. Misalnya dokter spesialis mah benten ieu someahna. Teu tiasa sami sadayana. Berlaku Mulai untuk semua. iya, mulai dari cleaning service, struktural, staf, dokter spesialis, dokter umum semuanya harus sama bahwa ini tuh harus kita terima dan aplikasikan 100% buntelanana sami gitu. Satu frekuensi semuanya. Oke. Gitu, Kang. Ya tadi dengan supaya tercipta pelayanan yang maksimal untuk berdampak pada pasien. kepuasan pelanggan, Betul, pasien betul, gitu. Siap. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal filosofisnya, yang tadi Bu balik lagi. Programnya ada apa saja berarti di Program kahijina teh, Kang, RAOS. Ya. Program RAOS, reservasi online someah. Jadi ini adalah someahnya kita kepada pasien sehingga pasien tidak perlu antri daftar. Betul. Biasa online ti bumi ya. Nah, kadang-kadang Kemudian suka sebel Bu. iya. Kita ngantri teh dari subuh. Nah, laras Gitu ya. aya nama cobi tinggal ya. Kalau misalnya dia tidak bisa, misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak atau yang gaptek ya, datang ke situ nanti akan dipersilahkan oleh satpam kita untuk reservasi online di tempat. Dan setelah itu reservasi online di tempat, si pasien akan tahu nanti pemberitahuan Anda nomor sekian itu di HP. Oke, ada Iya, langsung notifnya ya, Bu. mangga bade jalan-jalan heula, bade ka mana heula. Oh, sakedap deui berarti Langsung. iya, Tapi kan masih langsung. lama, bisa Masih ya. lama gitu ya. Jadi moal kesel, bisa nonton YouTubean heula, YouTube cenah dininya ada karena memang udah ada lah itu wifi Kang gitu ya. Tapi kalau yang untuk RAOS ini sendiri bentuknya apakah aplikasi atau Aplikasi website? Kang, Aplikasi kan khususnya. reservasi online somea. Di situ juga ada beberapa aplikasi termasuk salah satunya kritik dan saran. Nah, kalau misalnya kritik dan saran diklik, misalnya kurang baik pelayanan ini bisa memberikan masukan. Di situ juga ada profil, ya profil RSUD Sayang, visi, misi dan lain-lain itu ada di sana. Bisa melihat gitu profil RSUD Sayang. Jadi bisa kritik dan saran kita bisa langsung tersampaikan Bisa, ya Bu ya. bisa Tidak dong. tekudu ngutruk lah di sosial media istilahnya. Terkadang. Ya kan kadang-kadang orang suka salah sasaran gitu Bu. Kalau Iya. misalnya ya anggap ada mau ngeritik atau ada apa tapi dia nyampeinnya ke tempat yang salah gitu kan. Iya. Ya, nggak bakal nyampe kan gitu ya kalau istilahnya. Kalau kita mah terbiasa Kang, masukan-masukan, kritikan-kritikan yang ada di medsos dimanapun sekarang tuh berusaha untuk dibalas, berusaha untuk dikomunikasikan lagi gitu. Jangan sampai dia terputus karena pemikiran dan opininya. Nah, itu gitu. yang bahaya itu adalah opini yang salah. Iya. Gitu, kadang-kadang. Sekarang sudah dikejar itu. Siap, Misalnya pasien datang, ih dokter iya judes gitu. Oh gitu Pak, hapunten samudaya kalepatan gitu ya.
Panginten kamari-kamari mah sapertos itu ayeuna mah tinggal Pak lalandong deui. Berarti kan nyuruh sakit. Iya. Siap. Tapi kalau tanya-tanya nomor perawat bisa tuh Bu di aplikasi? Nomor-nomor perawat itu tuh nanti ada di profil ya Pak ya. Itu mah kita punya ini ya website. Nah itu ada. Tapi nomor teleponnya mah kayaknya mah dihilangin. Siap. Aduh Ibu takutnya cari bidan nu geulis gitu kan. Ya biasa nama kepo kan Bu. Beneran eta perawat nu kamari tuh hayang ku eta deui pan kesasa kitu nih Bu. Memang kalau misalnya perawatnya sudah sangat baik, kadang-kadang tuh pengen cari pengen sama dokter ini, pengen sama perawat itu. Itu Bang kebanggaan sih sama kita. Betul Bu ya. Jadi memang terasa pelayanannya gitu kan kepada para pelanggan tadi. Terus yang kedua kartu Somea Kang. Kartu Somea ini diperuntukkan untuk pasien-pasien khusus fast track. Gimana nih Bu? Fast track, jadi cepat, jalur cepat. Kalau ada pasien ya manula di atas 70 tahun langsung sama satpam diberikan kartu fast track, kartu Somea. Fast track ya? Iya, langsung Ibu mangga urutannya nomor hiji langsung. Jadi prioritas lah intinya. Iya, prioritas gitu. Yang berikutnya Kang, itu untuk pasien-pasien yang hamil di atas 32 minggu. Jadi yang hamil udah tahu Ibu berapa minggu kehamilannya, 32 minggu atau 8 bulan. Oh, sini dikasih itu. Ya, atau yang disabilitas dengan kondisi-kondisi khusus, pakai kursi roda gitu ya. Itu nanti akan kita khususkan menjadi jalur khusus atau fast track. Itu dikasihnya di tempat atau misalnya pada saat datang, dan itu Pak Satpam yang memberikannya Kang. Langsung berarti ya Bu ya? Iya, langsung. Jadi ini tuh terasa banget ya untuk klien kita atau pasien-pasien kita merasa terperhatikan, dan itu adalah program nasional kan untuk lansia gitu. Jadi memang harus khusus diberikan pelayanan khusus. Yang ketiganya itu Paras Somea, Paras. Paras Somea, gitu ya. Paras Somea ini artinya pelayanan apik, ramah dan sopan. Pelayanan apik, ramah dan sopan. Ya, singkatan nanti nyambung dewe. Nyambung bisa. Paras pelayanan apik, ya, ramah dan sopan. Jadi kita mempunyai beberapa prosedur tetap, mulai dari depan sampai belakang. Jadi paras kita harus pertamanya senyum. Sampurasun, salam Somea, ada yang bisa dibantu. Jadi ada bahasa khusus atau kata-kata khusus untuk menyapa. Itu ada standar prosedur operasionalnya kita. Ya, sampai satpamnya harus seperti apa. Memang hanya di bank-bank swasta aja yang bisa gitu. Di kita juga di bisa. Bu ya. Iya. Selamat datang, selamat belanja. Biasanya gitu dapat. Asal di hotel di mana gitu ya. Ya jangan hanya di bandara aja seperti itu gitu. Nah, itu kita upayakan seperti itu. Meskipun ini kan program Somea ini belum berlangsung lama, baru dari Mei akhir, awal Juni waktu gerakan 100 kerja Pak Bupati dicanangkan, kemudian nanti harus launching di Agustus gitu ya, harus tersosialisasikan. Nah, tahapan berikutnya kan kita adalah PR kita pelatihan-pelatihan sampai deep, sampai ke dalam, menyentuh hati dan ingin dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, para Somea ya, apal Kang para Somea naon? Aduh tuh kan. Ramah dan sopan pokoknya. Tekedah kasep, tekedah geulis, nu penting mah parasna Somea. Iya Kang ya. Lalu yang berikutnya tutur Somea Kang, kedah apalnya Kang? Tutur Somea. Teknologi untuk telekomunikasi rawat inap. Wes, luar biasa. Tutur Somea ini teh karena kemarin kita rumah sakit sebagai rujukan COVID ya, jadi ada teknologi khusus atau sistem yang khusus, di mana ada sistem komunikasi antara pasien dengan keluarga pasien. Kebanyakan kan yang COVID mah kan diisolasi kan. Betul. Jadi keluarga pasiennya tuh tidak bisa berkomunikasi. Jadi kita dijadwalkan, kemudian kita V-call. Ya, difasilitasi. Disediakan layanannya oleh rumah sakit tuh ya? Iyalah Pak. V-call. Kan kadang-kadang pasien suka bawa sendiri tuh. Ya V-callan sendiri lah lebih puas ya. Tapi komunikasi dengan dokter kan belum tentu. Betul. Jadi keluarga komunikasi dengan dokter. Ya, itu namanya
tutur somea. Oke, teknologi apa tadi tuh? Teknologi untuk telekomunikasi rawat. Rawat. Ya, gitu. Tutur somea. Ini keren-keren nih yang bikin istilahnya nih sebetulnya. Mesti dikasih jempol nih bikin istilahnya, Bu. Oke. Lalu ada program apa lagi, Bu? Yang kelima itu ada namanya perilaku somea, Kang. Pendidikan, edukasi, riset, inovasi, langkah unggul. Oke. Jadi Perilaku pendidikan, somea. riset, inovasi, langkah unggul. Jadi perilaku somea ini karena rumah sakit sayang kita kan kelasnya kelas B. Kemudian kelas B ada plusnya pendidikan. Oke. Jadi agar kita dapat menjadi tempat riset, tempat pendidikan, ada yang dokter koas, ada yang bidan, yang mau praktek klinik lapangan, perawat klinik lapangan, itu kita bisa menerima dari manapun. Dan itu tuh ada standar izinnya, dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita sudah dapat izin rumah sakit pendidikannya. Tepuk tangan atuh, Kak. Oh, siap. Luar biasa. Ini nih yang begini-begini, Bu, capaian-capaian ini yang harusnya diketahui masyarakat juga kan, bahwa ya RSUD itu nggak sembarangan gitu kan, kalau misalnya mau ngasih pelayanan ke pelanggan dan masyarakat lah gitu kan. Ini jarang banget biasanya orang tahu soal itu. Ini upaya, Kang. Sebetulnya upaya ini yang harus kita selesaikan sampai mereka staff dan semuanya itu harus sampai semuanya dapat merasakan dan mendalami gitu, kemudian dapat merealisasikan dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, itu proses ini yang sedang kita tempuh, ya. Ada juga kita terus gebiarkan somea kosong, boro-boro somea. Nah, itu yang menjadi semangat kita, iya Bu, mangga, insya Allah kapayuna gitu. Itu proses lah, sedang dalam proses sekarang untuk ke arah yang lebih baik lagi, Kang. Siap. Yang terakhir, Kang, ini masih perilaku somea ya, yang tadi, yang terakhir HD somea. HD somea. Nah, ini lain apa lagi? HD kasema tadi mah slogan, ya. Somea nu matak bunga, somea HD kasema. Sekarang slogan. Programnya ada HD somea. Nah, HD somea itu adalah hidup asri dengan eco-green. Oke, hidup asri dengan eco-green. Iya. Sekarang di farmasi kita, ya tadinya pakai plastik. Nama terus tengah plastik, Kang. Iya. Oke, sekarang berarti gimana dong, Bu? Nganggena anu tina kertas-kertasan. Anu penting tetina daun. Iya. Teu tiasa ngangge daun mah, Kang. Aya make daun mah leupeut atuh. Leupeut namina. Pakai kertas kemudian kita buatkan, kita berikan cap nama, diberikannya itu gitu. Jadi eco-green ini tuh keinginan kita agar rumah sakit tampak asri, ya kan, dan menghargai, menghormati lingkungan dengan bisa mendaur ulang segala sesuatunya dengan baik gitu ya, dapat memilah-milah sampah dengan baik, termasuk sampah medisnya. Kemudian kita tidak lagi nih sebetulnya disarankan minum beli begini ya, air kemasan tapi kita pakai tumbler, bawa tumbler gitu, seperti itu Kak. Terus sekarang mulai banyak bunga-bunga di mana-mana gitunya. Jadi somea kekembangan. Jadi selain faktor kemanusiaannya, faktor kealamnya juga diperhatikan. Iya, diperhatikan kan somea teh bukan hanya untuk diri kita, berdampak pada orang lain, seorang manusia, tapi dampaknya terhadap lingkungan juga harus somea. Luar biasa gitu sekali. Kak. Ini karena saya juga baru sebetulnya Bu ya, mendengar atau juga bisa melihat bahwa ada rumah sakit dengan program yang tadi untuk kelestarian lingkungan juga diperhatikan gitu kan. Iya, Kak. Biasanya kan fokus ya udah ke orangnya aja gitu. Ini lingkungan sekitarnya juga diperhatikan. Luar biasa sekali program. Kemarin juga Kang, kita jadi rujukan untuk rumah sakit COVID ya. Kita mempunyai kurang lebih hampir 36 VIP. 36 VIP. Kan kalau misalnya berpikir bisnis, VIP itu nggak akan dijadikan tempat untuk COVID dong. Iya betul. Tetapi kita mengerti, kita ingin somea terhadap pasien-pasien COVID di mana psikologisnya, ya kan, dengan kondisi yang nyaman, ya kan, mungkin dengan kondisi VIP mungkin akan lebih cepat sembuh, sehingga dipakailah untuk tempat
sempat COVID, bayangin Kang. Oke, 36 kita selama, tadi. Iya, kita selama 2 tahun tidak punya VIP. Kalau hitung-hitungan bisnis sudah rugi sebetulnya Bu iya. ya. Kalau ngitung bisnis nih kita ya. 36 lumayan banyak itu. Iya. Sehingga teman-teman dokter yang lain, tuh gimana tuh saya ngerawat itu, ya sabar dulu ya dok ya, kita sekarang someah dulu terhadap pandemi, gitu. Jadi someah terhadap pandemi, yang akhirnya yang alhamdulillah pasien-pasien yang COVID, yang ini, yang betul-betul COVID ya, ada tanda kutip merasa di COVID kan, itu ya tuh. kan, waduh sok jadi jangar etamanya, kenapa coba? Karena rumah sakit yang baik itu dalam masa pandemi pasti harus di screening dulu. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak mau menerima itu karena alim di swab, alim iya pasti di COVID kan. Nah, belum apa-apa seperti itu. Padahal yang safe dan safety itu datang di screening dulu, pasti dong, tidak mungkin pasien yang COVID akan disatukan dengan yang non-COVID. Ya, pasti non-COVID kadieu, COVID kadieu, di mana di screening heula gitu. Karena itu akhirnya banyak rumor di COVID kan, padahal itu rumah sakit sayang itu someah terhadap pandemi itu teh. Dan sekarang yang non-COVID kan jadi lebih aman justru. Iya, betul. Ya kan, mana tahu ya pasien COVID tuh di swab tuh di payun. Berarti kan ya, nah berarti balik lagi ke tugas atau juga visi yang tadi, bukan ada edukatifnya tadi. Iya. Itu yang harus kita tidak hanya ke pasiennya, ke karyawannya juga gitu tadi. Gitu. Oke. Nah dari memberikan edukasi tadi ya, balik lagi Bu ya, saling berkesinambungan semua program yang ada di program Someah ini ya Bu. Bulat komprehensif. Itu komprehensif. Siap. Nah sekarang Bu, kalau misalnya ada masyarakat juga misalnya yang ingin cari tahu atau bisa bertanya seputar pelayanan dan lain-lain, saat ini jalurnya bisa kemana aja nih di RSUD Sayang nih? Selain dari aplikasi yang Rawas tadi, ada lagi nggak Bu di sana? Ya, bisa onsite. Kita punya informasi apa sih? Pusat pengaduan. Pusat informasi. Kemudian bisa online tadi dengan sistem yang Rawas tadi. Kemudian kita punya web. Oke. Ya. Di website juga bisa. Iya, website. Kita juga punya sisrute, sistem rujukan. Ya. Dan kita juga punya nomor telepon hotline. Ya. Telepon rujukan, telepon hotline 266 100. Oke. Gitu. Jadi ada banyak akses lah Bu ya kalau sekarang banyak itu. Sebetulnya. Tidak memberatkan. Mau langsung nomor telepon saya juga boleh. Oke, tapi jangan dibuka di sini deh Bu. Oke, siap Ibu. Ini informasinya sangat bermanfaat sekali dan memberikan pencerahan juga untuk kita semuanya masyarakat. Jadi mereka tahu nih sebetulnya ada pelayanan yang apa saja di RSUD Cianjur sekarang kan. Dan mudah-mudahan program ini berjalan terus Bu, sukses dan tetap bertahan. Amin ya Allah. Ya, dan seperti cita-cita bahwa Rumah Sakit RSUD Sayang Cianjur ini bisa menjadi andalan untuk Kabupaten Cianjur. Iya, mudah-mudahan terwujud ya kan ya. Amin Bu ya. Dan terima kasih untuk obrolannya Bu, dan sering-seringlah nanti Bu hadir di podcast kita Bu. Iya, mau kayaknya seru ya. Jadi kan kita sering banyak berbagi juga dengan masyarakat. Betul, juga kan kita informasi. Sharing ya. Nah itu, jadi orang-orang juga kan, wah ini kalau nyari info nih, kalau nggak langsung ke RSUD bisa ke Cianjur Today juga kan. Gitu. Ya mudah-mudahan masyarakat tahulah program di RSUD Sayang tidak semenakutkan yang mungkin punya opini yang kemarin-kemarin. Silakan untuk masyarakat berkunjung ke RSUD Sayang ya untuk memeriksakan diri. Tidak dibeda-bedakan, mau BPJS, mau UMO, mau jam persal ya, tidak membeda-bedakan. Dan silakan kalau toh misalnya ada kekurangan puas ya, bisa langsung ke saran dan kritik yang ada di aplikasi Rawas. Langsung download di aplikasi gitu. Itu untuk Android atau Android ya? Iya. Oke, siap. Gitu Kang. Oke. Ya. Dan nanti juga untuk teman-teman nih ya, kalau misalnya hafal 6 program dari Someah ini, kita punya door prize. Ini biasanya kalau yang urusan door prize dan giveaway semangat nih Bu. Oke, gimana Bu? Sampein aja 6 program itu nanti lewat ini ya. Di komentar gitu di bawah aja Bu ya. Di komentar di sini boleh. Oke. Nah itu tadi kawan-kawan tuh kan belum apa-apa udah dikasih giveaway gitu kan. Jadi untuk kamu yang sudah memperhatikan tadi ya, untuk penonton semuanya,
Tadi ada 6 program dari Someah apa saja, kamu tulis komentar di kolom komentar ya, dan nanti ada door prize ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dan nanti bisa ditagihnya di aplikasi Raos atau langsung ke Ibu aja nih. Boleh, Akang langsung telepon saya. Oke, ya. siap. Dari setiap komentar yang benar, ini dipilihnya berapa orang nih Bu? Kalau 3 orang lah ya. 3 orang. Ya, kita punya. Cuman untuk 3 orang aja Ya, nih berarti untuk ya? 3 orang. Siap. Siap. Oke, nah itu dia tadi kawan-kawan. Ternyata nih kalau yang memperhatikan dari awal sampai akhir, ada hadiah khusus nih dari RSUD Sayang untuk kamu semuanya. Jadi tentunya mudah-mudahan informasi ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya Bu ya. Amin. Balik lagi tadi, pelayanannya semakin meningkat. Amin. Terima kasih Kang doanya ya. Amin, amin. Well, itu dia tadi obrolan kita di hari ini kawan-kawan semuanya, dan mudah-mudahan menjadi info yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi jangan takut untuk datang ke RSUD Sayang Cianjur karena pelayanannya saat ini sudah meningkat. Gitu ya. Dan tentunya sekali lagi kita juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian semuanya bahwa pandemi belum berakhir. Jadi kita jangan sampai kendor, tetap harus awas ya, tetap mematuhi protokol. Protokol kesehatannya tetap harus diterapkan. Dijaga. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentunya menggunakan masker. Ya, itu jangan sampai lepas loh ya kawan-kawan. Ini kebanyakan mentang-mentang udah level 2 kita banyak yang kendor nih Bu ya. Itu tetap harus diterapkan. Baik, dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan seputar obrolan kita hari ini, tinggal tulis saja di kolom komentar atau bisa langsung DM ke beberapa akun sosial media kita di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Dan juga jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Cianjur Today untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai Cianjur ya. Untuk itu obrolan kita sampai sini, dan jangan lupa tunggu episode-episode kita selanjutnya di Free Talk obrolan bebas Cianjur Today. Saya Aryo Rosmana undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.